Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Aku lagi ada di Majalengka dan kali ini aku bakal ngajak kalian buat ke salah satu tempat bersejarah yang unik yaitu Goa Jepang. Tempat ini lokasinya deket banget tahu sama Kodim, jadi gampang banget dicari kalau kalian lagi main ke pusat kota. Aku penasaran banget tahu sama tempat ini. Katanya tempat ini punya cerita panjang dari masa penjajahan Belanda sampai Jepang. Dan bahkan sempat jadi saksi perjuangan rakyat Majalengka waktu melawan Belanda. Jadi di vlog kali ini aku bakal explore sambil cerita sejarahnya. Dan kalian juga bakal bisa ngerasain atmosfer unik dari Goa Jepang. Jadi yuk kita mulai. Awalnya bangunan ini dibikin sama Belanda sekitar tahun 1910 sampai 1920-an. Dulu fungsinya sebagai bunker pengawasan militer buat mantau pergerakan rakyat dan situasi politik di daerah Majalengka. Bangunan ini bentuknya kecil, tapi kokoh banget. Dindingnya tebal, pintunya besi, pokoknya benar-benar bagus banget loh buat dirancang keperluan militer. Lalu, pas Jepang datang dan nguasain Indonesia, bunker ini sempat diambil alih sama mereka. Dari situlah orang-orang mulai menyebutnya tempat ini sebagai Goa Jepang. Di masa itu, goa ini sering dipakai buat tentara, gudang senjata, tempat interogasi, bahkan penjara. Jadi, gak heran kalau suasananya agak mistis dan punya aura sejarah yang kuat banget. Waktu aku masuk ke dalam, suasananya langsung berubah. Tempatnya gelap, lembab, dan agak sempit. Mungkin kelihatan sempit gara-gara tempatnya gelap. Kalau nggak gelap, mungkin bisa lebih luas. Terus, di sekelilingnya juga terdapat cahaya, tapi cahaya juga dikit banget. Itu pun dari pintu depan, jadi bikin suasananya agak misterius. Sayangnya, kondisi di dalam goa sekarang agak berantakan. Banyak banget coretan di dinding, mulai dari nama-nama pengunjung sampai gambar yang gak jelas. Ada juga bagian tembok yang retak dan lantai yang berdebu. Bukan berdebu deng, tapi bertanah dan gak lurus. Kalau diperhatiin lagi, kalian bakal ngerasa kayak, kok tempat ini kayak lama banget sih gak dibersihin gitu, kayak jorok banget gitu. Mungkin karena ini justru tapi kayak disitulah uniknya, kegelapan dan kondisi yang sangat agak rusak ini bikin kita bisa ngebayangin gimana sih suasana waktu dulu, kayak takut banget gitu. Alhamdulillahnya sekarang Goa Jepang udah mulai diperhatiin lagi sama pemerintah daerah dan warga sini. Ada upaya buat perawatan supaya tempat ini bisa dijadikan wisata sejarah dan edukasi buat generasi muda. Sayang banget kan kalau situs bersejarah kayak gini dibiarin aja. Padahal kan kalau dirawat dan ditata ulang, tempat ini bisa jadi spot keren buat belajar sejarah, foto-foto, atau bahkan bikin konten kayak gini. Selain punya nilai sejarah goa, Jepang ini juga terkenal karena cerita-cerita misterius dan berkembang di masyarakat. Banyak warga sekitar yang bilang kalau kadang terdengar suara langkah kaki, bisikan, atau benda jatuh dari dalam goa. Padahal gak ada orang di sana. Tapi justru hal-hal kayak gitu yang bikin tempat ini makin menarik. Beberapa orang pengunjung bahkan cerita kalau mereka sempat merasa merinding atau sesak waktu masuk ke lorong. Tapi setelah keluar, perasaan itu langsung kayak plong gitu hilang. Banyak yang percaya kalau itu cuma efek dari udara lembab dan pencahayaan yang minim. Walaupun begitu, cerita-cerita mistis ini justru bikin Goa Jepang punya daya tarik tersendiri. Apalagi buat yang suka hal-hal yang berbau sejarah dan misteri. Kalau dilihat dari sisi wisata, Goa Jepang punya potensi besar kayak buat dikembangkan. Dengan sedikit perawatan dan penerangan tambahan, tempat ini bisa dijadikan wisata sejarah dan edukasi yang seru. Bahkan cocok buat spot foto-foto bertema vintage atau perang zaman dulu. Cocok banget kan? Nah,
Banyak bagian gua yang bisa dijadikan latar sinematik, apalagi kalau dipadukan dengan efek cahaya alami yang masuk dari dalam celah pintu. Selain itu, lokasi gua Jepang juga strategis, dekat pusat kota Majalengka dan gampang diakses kendaraan. Kalau dikelola dengan baik, bisa banget buat jalur wisata sejarah bareng situs-situs lain di sekitar kota. Biar orang-orang tahu dan bisa belajar sejarah sambil jalan-jalan. Gua Jepang cuma bukan tempat sejarah yang gelap dan tua, tapi simbol perjalanan panjang Majalengka dari masa penjajahan sampai kemerdekaan. Begitu sampai di luar gua, suasana langsung terasa tenang dan adem. Di sekelilingnya juga banyak pepohonan besar yang bikin udara di sini semakin sejuk. Apalagi kalau datang pagi atau sore hari, lokasinya memang agak terlalu jauh dari jalan raya, tapi suasananya cukup damai. Jadi enak banget buat santai sambil menikmati udara segar Majalengka. Dari luar, bangunan goanya kelihatan kecil, tapi temboknya tebal dan pintunya besinya langsung menunjukin kalau tempat ini dulunya punya fungsi militer yang serius. Nah teman-teman, itu tadi cerita singkat tentang Goa Jepang yang ada di Majalengka. Kalau kalian suka atau pengen belajar sambil jalan-jalan, tempat ini wajib banget masuk list kalian. Kalau kalian main ke sini, jangan lupa bawa kamera, jalan-jalan sambil explore dan pastiin untuk tetap jaga kebersihan ya. Sejarahnya keren banget, suasananya unik, tapi kita juga harus tetap menghargai situs bersejarah ini. Nah teman-teman, jadi itu tadi sedikit cerita dan suasana dari Goa Jepang Majalengka. Tempat ini bukan cuma bangunan tua tapi juga saksi bisu perjuangan dan penderitaan masa penjajahan. Kalau kalian mau ke Majalengka, sempetin deh mampir ke sini, rasain sendiri suasananya. Tapi jangan lupa jaga kebersihan dan hormati tempat ini ya. Oke, sekian dulu vlog dari aku. Aku bisa terus ngajak kalian buat keliling tempat bersejarah lainnya. Bye-bye!